Halo, 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 halo. Ya, halo semuanya. Salam satu aspal, salam InDriver dan juga salam kenal semuanya. Kali ini Rian akan bahas video tentang aplikasi dari InDriver untuk pengemudi ya. Ya, kita buka saja aplikasinya langsung. Di sini kita akan bahas satu persatu. Untuk profilnya Rian di sini ada informasi profil dari pengguna ya ataupun driver itu sendiri. Di sini ada nama, kemudian terus juga ada dari motor yang digunakan dan area mana yang saat ini sedang dijalankan begitu ya. Ya, contohnya di area ini, misalnya teman-teman ada di Jakarta, bisa pilih Jakarta. Ya, kemudian kita coba kembali lagi di sini untuk ya, ini wilayah mana yang teman-teman akan jalankan orderan ya. Contohnya di wilayah kota, maka permintaannya akan ada di sini permintaan transportasi begitu ya. Di sini nanti apabila ada aplikasi atau permintaan dari pengguna akan muncul di sini ya, teman-teman ya. Mungkin sudah tahu semuanya. Kemudian juga ada di sini tab sebelahnya ada penghasilan saya ya. Jadi penghasilan saya untuk orderan-orderan yang sudah selesai ataupun dibatalkan maka akan muncul di tab penghasilan saya. Seperti itu. Seperti terakhir ini di tanggal 23 Juni Rian mendapatkan 51.000 ya. Untuk aplikasi InDriver sendiri tidak ada pemotongan ataupun bersih semua ya. Jadi tidak ada top up, tidak seperti aplikasi yang lain seperti Maxim. Di sini InDriver full untuk penghasilannya bisa teman-teman dapatkan ya tanpa ada pemotongan. Nah, di sini ada orderan yang dibatalkan juga akan muncul di tab penghasilan saya begitu ya. Terus ya ini banyak penghasilan seperti itu contohnya. Kemudian tab selanjutnya di sini untuk tab peringkat. Nah, peringkat di sini adalah peringkat ada informasi di sini ya masih normal ya peringkatnya. Untuk ulasan di sini teman-teman apabila mendapatkan ulasan akan muncul ulasan-ulasan dari yang sudah teman-teman antar ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi bintangnya akan terlihat di sini ataupun ada komentar-komentar dari penumpang yang teman-teman antar begitu. Ya, terlihat ya semuanya ya seperti itu. Contohnya. Nah, kita bahas mengenai peringkat di sini. Kita cek saja peringkatnya untuk menaikkan rating ataupun peringkat dari InDriver. Teman-teman harus mengetahui untuk apa saja unsur peringkat yang perlu teman-teman tingkatkan. Yang pertama ada ulasan. Di sini adalah merupakan nilai tengah dari 500 ulasan terakhir ya yang diterima. Contohnya apabila peringkat atau di bawah 4 itu sangat buruk dan otomatis akan diblokir oleh pihak InDriver ya. Nanti otomatis diblokir. Apabila masih 4, ini akan 4 hingga 4,65 itu peringkatnya buruk. 49 sedang. Kemudian dan ke atas sampai dengan peringkat 5 akan muncul bagus ya. Semua pengemudi jadi yang kurang dari 30 ulasan perjalanan akan berstatus normal seperti itu. Nah, kemudian ada reputasi. Teman-teman di sini reputasi termasuk keluhan yang diterima dari penumpang ini terhitung 2 minggu terakhir ya. 2 minggu terakhir berarti 14 hari terakhir ya. Apabila terlambat misalkan ya dari permintaan teman-teman, karena kan permintaan akan transportasi itu biasanya ditawarkan harga dan juga dari waktu yang teman-teman tawarkan ya. Waktu paling cepat itu 3 menit, 5 menit, 10 menit dan 20 menit ya biasanya seperti itu. Apabila terlambat di tempat penumpang lebih dari 5 menit begitu. Kemudian jumlah pembatalan dari pengemudi dalam 60 hari terakhir itu 2 bulan terakhir itu yang diterima akan muncul di reputasi ya, ataupun blokir akun otomatis selama sebulan. Nah, ini blokir dengan permintaan untuk menghubungi tim dukungan dari InDriver ya, tidak akan dipertimbangkan begitu. Nah, kemudian ada frekuensi operasi, ini berdasarkan 14 hari terakhir teman-teman ya. Jadi untuk order-order yang teman-teman
teman-teman jalankan seperti itu, 14 hari terakhir akan dihitung di frekuensi operasi di sini. Misalnya dari 0 itu sangat rendah, dari 20 itu rendah, 40 sedang, 80 tinggi, dan 120 sangat tinggi begitu. Nah, ini berpengaruh ya. Kemudian ada pengalaman juga, ini berdasarkan dari online teman-teman ya. Diusahakan ketika online perharinya minimal 1 orderan diselesaikan ya, begitu. Maka akan muncul perhitungannya apabila 0 hari belum dapat orderan sama sekali, itu pemula. Kemudian 30 hari terakhir ini menyelesaikan per hari 1 order, itu akan masuk di amatir. 60 hari ahli, kemudian 150 hari itu profesional, dan ini untuk master 300 hari ya. Jadi per hari diperhitungkan 1 order saja teman-teman ya. Apabila teman-teman tidak online, biasanya akan berpengaruh terhadap pengalaman di sini. Kemudian faktor terpenting dalam menghitung peringkat adalah ulasan penumpang ya teman-teman, yang tadi ya, yang di awal tadi ditunjukkan. Untuk peringkatnya ini dari faktor ulasan penumpang, baik reputasi, frekuensi operasi, dan pengalaman itu masih setara ya. Jadi peringkat keseluruhan terdiri dari semua ini, nyatakan peringkat keseluruhan begitu. Apabila semua sudah dikalkulasikan itu, maka akan muncul peringkatnya antara lain ini sangat rendah, normal, tinggi, dan sangat tinggi ya teman-teman ya. Untuk peringkat Rian sendiri di sini baru menyelesaikan 74 orderan ya di sini, dan ada 52 ulasan. Nah, untuk ulasannya sangat bagus. Kemudian reputasi bagus. Kenapa ini tidak full ya? Karena sempat mendapatkan ulasan dengan rating 4 ya. Ini masih bisa dibuka nggak ya? Ya, nah ini. Di sini ada komentar ya. Dapat lebih baik untuk keterampilan mengemudi. Rian juga kurang paham ini maksudnya apa ya. Tapi yang jelas itu hak dari penumpang itu sendiri teman-teman ya. Kita tidak bisa menyalahkan ataupun seperti apa. Ya, di sini ada 2 peringkat ataupun 2 ulasan yang memberikan rating 4, bintang 4 begitu ya. Ya. Kemudian lanjut, di sini ada 52 ulasan. Ulasannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada komentar ataupun tidak komentar. Teman-teman bisa pastikan saja untuk ulasan yang bagus. Biasanya untuk setelah menyelesaikan orderan bisa juga teman-teman minta untuk ulasan yang baik, ulasan yang bagus ataupun bintang 5 kepada penumpangnya ya, agar berpengaruh pada peringkat teman-teman di InDriver sendiri. Ya, itu sedikit ulasan sedikit kita review tentang peringkat di aplikasi InDriver. Kemudian kita cek juga di tab sebelah sini ada antar kota. Nah, di sini permintaan antar kota ya, permintaan antar kota. Ini untuk ada di tab di atasnya permintaan transportasi. Jadi sebagai driver kita bisa ajukan permintaan ya, untuk contohnya untuk InDriver, mungkin InDriver yang car ya ataupun mobil bisa berbagi tumpangan di sini. Jika nanti sudah ada perjalanan, maka nanti akan muncul di perjalanan saya teman-teman ya. Untuk saat ini Rian belum pernah antar kota sih ya, karena masih menggunakan motor begitu. Mungkin untuk teman-teman yang mobil bisa permintaan aplikasi antar kota ya di sini ya. Ya, lanjut di akun saya. Nah, di akun saya ini ada informasi tentang ataupun permintaan kurir ya. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan untuk permintaan kurir ataupun delivery, pengantaran ya. Nanti akan muncul permintaannya di tab permintaan transportasi ya, di antar kota. Di dalam kota maksudnya. Jika kita checklist seperti ini, maka akan muncul permintaan-permintaan pengiriman barang ya. Tapi kalau tidak di checklist seperti ini, maka yang akan muncul hanya permintaan dari penumpang saja ya, ataupun baiknya begitu. Ya, kalau kita klik di sini, maka akan muncul permintaan informasi ya, bekerja sebagai kurir. Jadi teman-teman juga selain mengantarkan penumpang ya, teman-teman bisa mengantarkan barang di aplikasi InDriver untuk driver ini. Ya, di sini ada keterangan dari aplikasi bekerja sebagai kurir. Ya, untuk kurir bertanggung jawab atas paket dan kesehatan orang-orang yang melakukan kontak dengannya. Jadi teman-teman bisa bawa kantong ataupun tempat untuk membawa barang-barang kecil
Kemudian untuk pastikan juga untuk dari protokol kesehatan ya, untuk tetap menggunakan masker ataupun sarung pelindung dan lain-lain ya teman-teman ya. Untuk ikuti pengantaran tanpa kontak fisik juga begitu. Nah, di sini ada pemeriksaan online. Pemeriksaan online ini untuk apakah akun kita sudah diverifikasi. Nah, maka ada centang hijau di sini ya. Artinya status akun kita diverifikasi oleh tim InDriver ya, untuk kota ataupun kurirnya sudah diverifikasi seperti itu. Ya. Kemudian ada juga ini menu dari pendapat saya, sama seperti tadi di rating ataupun di ulasan, namun di sini lebih ke penghasilan ya. Penghasilannya contoh misalnya per hari akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ya. Contoh kalau kita klik, nah ini terlihat dari jam-jamnya ya. Jadi akan muncul di sini teman-teman semuanya. Per hari, kemudian juga per minggu ada ya, seperti itu. Satu minggu misalnya ini 20 Juni sampai dengan 26 Juni itu menyelesaikan 4 orderan, berapa penghasilannya 75.000, contohnya seperti itu ya. Teman-teman juga bisa bagikan untuk penghasilan ini ke WA ya, ke WA, maka tekan tombol di sini bagikan via WhatsApp begitu ya. Itu teman-teman di tab akun saya, di menu akun saya itu. Nah, kemudian ada keselamatan. Apa keselamatan ini? Ini biasanya himbauan dari aplikasi ataupun pada saat kita mengalami kecelakaan ataupun apa begitu ya, maka bisa tekan tombol ambulan, polisi. Ini juga ada informasi kiat-kiat keselamatannya. Contoh nomor ambulan langsung ke 118 ya. Kemudian untuk polisi juga telepon polisi berapa 110 ya. Di sini ada himbauan dari atau kiat-kiat keselamatannya. Nah, di sini banyak teman-teman ya untuk informasi-informasi seperti itu ya. Itu untuk dari keselamatan. Kemudian di menu selanjutnya ada pengaturan, apakah teman-teman akan ubah nomor, misalnya ubah nomor. Di sini kita bisa ubah nomor ya, apabila nomor teman-teman sudah tidak aktif misalkan, bisa di pengaturan sini. Kemudian jangan kunci layar, biasanya kan akan layar mati otomatis ya teman-teman apabila tidak digunakan. Namun teman-teman bisa memilih klik atau klik ininya ya, jangan kunci layar maka tidak akan mati begitu. Kita pilih saja. Untuk notifikasinya kita bisa hidupkan antar kota juga ya teman-teman ya. Ya. Kemudian bahasanya standar, bahasa yang digunakan, format dan tanggal. Oke, kita dapat Maxim. Ya teman-teman, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi sempat mengantar aplikasi Maxim ya, untuk informasi. Ya, kita kembali ke video. Tadi sempat kita bahas untuk format tanggalnya. Ini kita bisa pilih 24 jam. Unit jaraknya kita bisa pilih sesuaikan ya, kilometer saja begitu. Kemudian kita ada aplikasi ataupun kita tentang aplikasi di sini bisa cek tentang aplikasi, aturan layanan seperti apa. Aturan layanannya ya ini biasa ya, untuk informasinya teman-teman bisa baca di sini sebelum perjalanan, saat menerima order. Ya, ini ketentuan-ketentuan dari InDriver sendiri ya. Begitu. Oke. Kita lanjut untuk syarat ketentuannya. Ada apa di syarat ketentuan? Syarat ketentuan ya. Oke, diperbarui tanggal 25 Juni. Ya, ini baru saja ya, tanggal 25 Juni. Untuk informasi syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi InDriver pada untuk driver ya, pengemudi. Teman-teman bisa baca ya, ini banyak sekali. Kemudian versinya pastikan sudah terbaru ya, versi terbaru ya. Oke, ini antar penumpang kita standby di kota ya, begitu. Ya, sekilas untuk review dari aplikasi InDriver ya.
Buat teman-teman yang belum daftar, bisa melakukan pendaftaran secara online di sini. Ya, karena ini sudah terverifikasi maka statusnya diverifikasi ya teman-teman ya. Jadi aplikasi InDriver ini satu untuk semua, artinya bisa juga sebagai penumpang ya. Tidak hanya untuk pengemudi saja, jadi ini untuk penumpang juga bisa teman-teman gunakan dalam satu aplikasi ya. Berbeda dengan aplikasi lainnya, harus gunakan juga untuk dua aplikasi seperti itu ya. Itu saja kira-kira untuk bahas mengenai review tentang aplikasi InDriver untuk InDriver sendiri untuk permintaan transportasi ya sebagai driver ya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang mau ditanyakan mungkin bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan nanti kita ketemu di video selanjutnya. Dukung terus untuk channel Rian ya, karena channelnya baru maka videonya pun pasti akan terbaru teman-teman ya. Dan dipastikan nanti teman-teman juga bisa tinggalkan like ataupun dislike jika tidak suka video ini ya. Terima kasih dan Rian cabut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Rian pamit.